warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Nadia Naura Salsabila dari kelas 11 TKJ 2. Seperti yang udah teman-teman lihat di judul di bawah, pada video kali ini aku akan menjelaskan cara instalasi dan konfigurasi dari DNS server di aplikasi VirtualBox. Oh ya teman-teman, disclaimer terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai proses instalasi dan konfigurasi DNS server, teman-teman dipastikan harus sudah menyiapkan Debian-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan Debian berapapun, dan di sini aku menggunakan Debian 8 ya. Daripada lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Eits, sebelum kita mulai, seperti biasa, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang DNS server ini, teman-teman. Jadi, teman-teman, DNS server atau domain name server atau sistem merupakan sebuah sistem yang menjadi pengubah URL website ke bentuk IP address. Nah, dengan adanya DNS server, pengguna dapat mengunjungi website dengan menggunakan namanya. Jadi, kita itu sebenarnya lebih dominan mengingat huruf dibanding angka, teman-teman. Jadi tidak mungkin ketika kita akan mengunjungi suatu web atau website, kita tidak mungkin bisa hafal IP address-nya. Dan masa kita harus menghafal setiap IP address website yang akan kita kunjungi sehari-hari? Jadi biasanya kita pasti lebih mengingat namanya kan, seperti Google, Chrome, atau misalnya kita akan mengunjungi website YouTube, kan pasti kita menggunakannya tuh namanya kan, bukan IP-nya. Nah, itu dia yang dinamakan DNS server, teman-teman. Nah, di sini juga DNS server itu mempunyai fungsinya. Banyak, teman-teman, fungsinya. Di sini aku akan menyebutkan sedikit. Jadi, fungsi dari DNS server ini tersendiri yaitu dapat mengkonversi IP address menjadi domain atau bisa sebaliknya. Jadi, bisa mengkonversi domain menjadi IP juga. Kedua, DNS server juga dapat mengidentifikasi komputer sebagai titik dari suatu jaringan. Dan yang ketiga, DNS server juga dapat menyediakan alamat IP untuk setiap host, serta dapat mempermudah komputer dalam mengidentifikasi alamat website. Nah, itu dia teman-teman sedikit mengenai DNS server. Jadi, langsung aja yuk kita ke proses instalasi dan konfigurasi DNS server. Oke teman-teman, pertama-tama pastinya kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi VirtualBox. Di sini aku sudah menyiapkan cloningannya, tapi teman-teman jika tidak di-cloning juga tidak apa-apa. Lalu pertama-tama kita ke pengaturan terlebih dahulu. Lalu ke jaringan. Lalu di sini kita rubah menjadi adaptor hanya host. Lalu kita izinkan semua, kemudian kita oke. Jika sudah, kita bisa langsung mulai saja. Jika sudah muncul tampilan login, di sini kita bisa login terlebih dahulu dengan mengetikkan root. Kemudian kita masukkan password Debian kita. Jika sudah, sebelum kita ke proses instalasinya, di sini kita buat IP address-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa ketikkan nano /etc/network/interface. Ini kita enter. Di sini allow hotplug kita ganti menjadi auto. Lalu DHCP-nya kita ganti menjadi static. Kemudian kita tuliskan teman-teman address, lalu masukkan IP address yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu netmask-nya juga kita ketikkan. Lalu kita ketikkan juga network-nya. Lalu broadcast-nya juga.
50.255. Kemudian kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu di sini kita restart terlebih dahulu networknya. Kita ketikkan /etc /init.d /networking restart. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah muncul tulisan OK, jadi ini sudah terrestart networknya. Kemudian kita bisa ketikkan IP spasi A untuk cek IP-nya sudah terubah atau belum. Di sini sudah terubah, teman-teman. Kemudian kita ke control panel atau panel control. Kemudian ke jaringan dan internet, network and sharing center. Kemudian change adapter setting, selalu pilih yang ada tulisan ini, VirtualBox Source Only Ethernet. Lalu ke properties, pilih yang internet protocol version 4, kemudian properties. Lalu kita pilih use the following IP address. Lalu masukkan IP address-nya, tetapi digit keempatnya dibedakan dengan IP Debian. Misalnya di sini ujungnya 105. Jangan lupa subnet mask-nya, lalu default gateway-nya yaitu IP address Debian tadi, yaitu 50.100. Lalu untuk preferred DNS server-nya juga kita isi dengan IP Debian kita 50.100. Kemudian kita oke. Kita close saja. Kembali lagi ke VirtualBox, lalu ketikkan ping spasi IP Debian kita, teman-teman. Di sini reply ya, teman-teman. Jika ingin berhentikan, kita Ctrl C. Untuk menghindari trouble ketika proses instalasi dan konfigurasi DNS server, kita bisa ketikkan nano /etc /apt/sources.list. Kemudian kita enter. Lalu pada bagian yang ini, teman-teman, yang security.debian.org, kita beri pagar. Yang bawahnya juga. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, jika sudah, pertama-tama kita ke peranti, lalu drive optik, lalu pilih yang DVD2, teman-teman. Lalu kita ketikkan apt-strip cd-rom add. Kemudian kita enter dan enter lagi. Nah, sini sudah keterangannya, kita memasukkan DVD2. Lalu baru deh kita bisa install DNS servernya. Kita ketikkan apt-strip get spasi install bin 9. Kemudian kita enter. Sini kita ketikkan Y. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan DVD1, teman-teman. Lalu kita ke peranti lagi, kita drive optik lagi, lalu kita masukkan DVD1. Kemudian kita enter lagi. Nah, jika sudah, di sini kita ketikkan lagi apt-strip get install DNS utils. Enter. Nah, jika sudah, kita ketikkan lagi cd spasi /etc/bin. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan ls. Di sini kita masuk ke cp spasi db.local spasi db.nama kalian. Di sini aku menggunakan nama Radia, nama aku. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan lagi cp db.127 spasi db IP address kita 50.100. Kemudian kita enter. Dan jika sudah, kita masuk ke DB kita, yaitu nano
spasi db.nadia. Ini kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti nama localhost dan kita masukkan juga IP address. Nah, di sini karena tulisan localhost itu banyak daripada kita lama ya mengganti satu-satu, jadi ada cara cepatnya, kita Ctrl slice kanan. Nah, di sini kita ketikkan localhost. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tuliskan nama yang akan diganti. Nah, nama yang akan diganti itu yaitu nama kita. Di sini aku menggunakan Nadia, lalu tambahkan .com. Kemudian kita enter, lalu kita klik A, teman-teman. Nah, jadi di sini langsung semua kata localhost sudah terganti menjadi nadia.com. Kemudian yang 127 ini kita ganti menjadi IP address kita. Itu 192.168.50.100. Kemudian yang ini yang ini kita ganti menjadi www. Lalu A-nya ini sisakan satu saja, lalu di sini tuliskan lagi IP-nya. Lalu di bawah sini kita ketikkan FTP, lalu in A, lalu IP address kita. Dan titik 50.100. Dan kita Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kita masuk lagi ke nano spasi db IP address kita. Dan titik 50.100. Sama seperti tadi, kita juga diminta untuk mengganti kata localhost ini. Dan caranya juga sama, kita Ctrl slice kanan, lalu kita tulis kanan localhost, kita ganti menjadi nadia.com, kita enter, lalu kita klik A. Nah, di sini sudah terganti semua. Kemudian yang bagian bawah sini, yang ini teman-teman, yang 1.0.0 kita ganti menjadi IP host kita. Di sini IP host aku itu 100. Jadi di sini itu tergantung IP host teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu jika sudah, kita ketikkan nano spasi name.conf.default strip zones. Kemudian kita Enter. Nah, di sini yang bagian ini teman-teman, localhost kita ganti menjadi nadia.com, lalu yang db lokal ini kita ganti menjadi nadia. Terus yang di bawah sini yang 127 ini kita ganti menjadi IP address kita, tetapi tidak menggunakan IP host dan tulisan IP-nya itu dibalik teman-teman. Jadi seperti ini, yaitu 50.168.192. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang di DB127 ini kita baru tuliskan lagi IP address-nya yang normal. Sudah, kemudian kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu jika sudah, kita ketikkan lagi nano slice etc slice resolve.conf, kemudian kita Enter. Nah, di sini di bagian name server kita ganti IP-nya menjadi IP kita. Lalu yang bawah sini diganti menjadi search nadia.com, lalu kita ketikkan domain nadia.com.
kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Jika sudah, kita restart terlebih dahulu. Kita ketikkan slice etc slice init.d slice bin 9 restart. Kemudian kita enter. Lalu kita cek juga statusnya. Nah, teman-teman di sini itu ada tulisan command channel listening on dan ada all zones load. Nah, di sini tandanya IP address-nya tuh terubah, teman-teman. Kita bisa cek kan ya. Kita ketikkan IPA. Nah, di sini terlihat IP aku terubah menjadi 192.168.56.102. Nah, gimana cara untuk membalikan IP yang sudah kita buat pertama? Apakah kita harus mengkonfigurasi ulang? Tidak, teman-teman. Di sini kita bisa restart saja networknya. Kita ketikkan slash etc slash init.d slash networking restart. Nah, jika sudah terrestart, kita bisa cek lagi apakah IP-nya berubah atau tidak. Nah, jadi sudah balik ke IP semula. Jika sudah, kita ketikkan ns lookup. Kita enter. Lalu kita ketikkan nadia.com. Lalu jika sudah, kita ketikkan IP address kita. 50.100. Oke, jika sudah, kita Ctrl C. Lalu kita install Apache 2. Perintahnya atau sintaksnya yaitu apt stripget install Apache 2. Dan kita enter. Di sini kita ketikkan Y lalu enter lagi. Jika Apache 2-nya sudah terinstall, kita ketikkan cd slash etc slash apache 2 slash sites strip available. Dan kita enter, kemudian kita ketikkan ls, dan kita enter. Dan jika sudah, kita ketikkan cp spasi 000 strip default.conf spasi nadia.conf. Kita enter. Nah, jika sudah, teman-teman, kita bisa pergi ke Google Chrome. Di sini kita ketikkan IP address kita, teman-teman. 92.168.50.100. Di sini kita sudah masuk ke tampilan Apache-nya atau DNS servernya. Kita gunakan juga nama kita yaitu www.nadia.com. Kita enter. Nah, di sini juga bisa teman-teman menggunakan domain. Nah, teman-teman, sebenarnya jika tampilannya sudah seperti itu, konfigurasi dan instalasi DNS servernya sudah berhasil, tetapi kita juga bisa mengubah tampilan Apache 2 itu menjadi sesuai yang kita mau, teman-teman. Nah, di sini aku akan jelaskan caranya, yaitu kita ketikkan nano spasi nadia.com. Kita enter. Nah, lalu di server admin ini, nah ini teman-teman, kita ganti menjadi nadia@gmail.com. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, jika sudah, kita ketikkan A2 di site 000 strip di default.conf. Lalu kita ketikkan service Apache 2 reload.
Mari kita enter. Lalu kita ketikkan cd slash var slash www slash html slash, kemudian kita enter. Kita ketikkan ls, lalu kita ketikkan nano spasi index.html. Kita enter. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa shift plus page down, jadi nanti akan terblok semua. Tetapi karena aku tidak bisa, langsung ke Ctrl K. Jadi jika kalian bisa sampai ke bawah dengan shift plus page down, kalian bisa Ctrl K jika sudah. Jadi untuk menghapus semua. Tapi karena aku tidak bisa menggunakan shift plus page down, jadi aku langsung saja menggunakan Ctrl plus K. Sini kita hapus semua tulisan ini atau tampilan ini sampai hilang semua. Nah, jika sudah hilang semua, di sini kita bisa tekan HTML kurung tutup, kemudian kita enter. Lalu di sini aku akan menggunakan nama Nadia Naura Salsabila. Lalu di sini kurung buka br slash kurung tutup. Kita bisa ketikkan saja. Di sini aku ketikkan kelas 11 TKJ 2. Kemudian kurung buka br slash kurung tutup SMKN 1 Majalengka. Kemudian aku juga akan mengetikkan lagi br slash jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart terlebih dahulu Apache 2-nya. Kita ketikkan slash etc slash init.d slash Apache 2 restart. Nah, jika sudah muncul tulisan OK, artinya sudah terrestart, kita bisa cekkan lagi apakah IP-nya terubah lagi atau tidak. Nah, di sini IP aku terubah lagi, teman-teman. Jadi kita bisa restart terlebih dahulu lagi. Nah, jadi kita harus restart lagi. Kita ketikkan slash pc slash init.d slash networking restart. Kita bisa cek lagi IP-nya. Nah, sudah kembali lagi seperti semula. Kita masuk lagi ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan lagi IP kita 50.100. Nah, ini dia teman-teman, tampilan Apache 2-nya sudah terubah. Kita coba lagi menggunakan domain, yaitu www.nadia.com. Nah, ini juga sudah terubah ketika kita mencari menggunakan domain. Tampilannya sudah berubah, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia cara instalasi dan konfigurasi dari DNS server, dan di sini aku bonusin cara merubah tampilan dari DNS servernya juga. Semoga penjelasan yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jika ada kekurangan bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.